Selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Al-Nofri MS selaku dosen pembimbing utama saya. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melakukan seminar proposal melalui aplikasi Zoom. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemetaan dan Karakterisasi Bibit Klon Kopi Robusta Unggul Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Mikael Septian Sringoringo, NPM S1 J019036. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada seminar kali ini, yaitu pendahuluan dan metodologi penelitian. Selanjutnya akan saya sampaikan latar belakang. Tanaman kopi merupakan tanaman komoditas ekspor. Ekspor kopi di Indonesia sebesar 380.000 ton pada tahun 2021. Angka ini naik sekitar 1,20% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 375.000 ton. Sejarah. Masuknya kopi ke Nusantara tak lepas dari pemerintah kolonial Belanda. Kopi pertama kali dibawa ke Indonesia pada tahun 1696. Bibit kopi pertama disebarkan di Pulau Jawa. Pembibitan. Pembibitan dilakukan pada 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pre-nursery dan main-nursery. Pada tahap pre-nursery, pembibitan dilakukan pada polybag kecil. Pembibitan dilakukan pada usia 1-3 bulan. Pada tahap main nursery, pembibitan dilakukan setelah pindah tanam dari pre-nursery ke main nursery pada usia 4-6 bulan. Media tanam yang digunakan terdiri dari tanah, pasir sungai, dan pupuk kandang. Selanjutnya, rumusan masalah. Kopi Robusta atau kopi Caneophora adalah salah satu komoditi yang paling banyak diminati di dunia. 70% dari total konsumen kopi dunia memilih kopi Robusta. Untuk itu, maka perlakuan klon kopi unggul Robusta harus ditingkatkan. Pembibitan kopi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi kopi Robusta. Untuk mendapatkan bibit kopi Robusta yang baik, diperlukannya varietas dan media tanam yang baik pula. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan perbandingan penampilan beberapa varietas kopi Robusta atau kopi Caneophora asal Lampung dengan media tanam dan jenis pupuk kandang yang berbeda. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dilaksanakan di lahan zona pertanian dengan ketinggian 10 mdpl. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai September pada tahun 2023. Alat yang digunakan yaitu terdiri dari cangkul, polybag, paranet 75%, ayakan, kayu, bambu, gembor, timbangan analitik, kamera, mistar, kertas label, jangka sorong, SPDA meter, dan alat tulis. Untuk bahan yang terdiri dari biji kopi Robusta yang diperoleh dari petani di Provinsi Lampung, pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, pupuk kandang ayam, dan pupuk kandang burung walet. Dan terdiri dari pasir sungai, dan tanah juga. Rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL faktorial yang terdiri dari 2 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu kopi Lampung dan perlakuan kedua yaitu pupuk kandang. Pada perlakuan yang pertama terdiri dari 7 jenis, yaitu kopi Robusta ELB 360. Yang kedua kopi merah, yang ketiga kopi Kompas Dunia, yang keempat kopi Lampung Brasika, yang kelima kopi Kriu Lampung, yang keenam Singer Lampung, dan yang ketujuh Jempol Lampung. Untuk pupuk yang pertama pupuk kandang sapi, yang kedua pupuk kandang kambing,
yang ketiga pupuk kandang ayam, dan yang keempat pupuk kandang walet. Baik, selanjutnya diperoleh 28 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Diperoleh 84 unit percobaan. Dengan unit percobaan terdiri dari 5 polybag tanam. Sehingga secara keseluruhan terdapat 420 tanaman bibit. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian yang terdiri dari persiapan lahan, persemaian benih, pembuatan naungan, persemaian bibit, pemeliharaan dan pengamatan. Pada lahan, persiapan lahan dilakukan dengan memilih lahan yang topografinya rata dan memiliki drainase air yang baik. Lahan yang sudah ditentukan dibersihkan dari gulma, sehingga layak digunakan. Selanjutnya persemaian benih. Benih didapatkan dari petani di Provinsi Lampung. Benih yang dipetik adalah benih yang masak merah, tidak cacat, dan ukurannya normal. Pembuatan naungan. Naungan dibuat menggunakan Parnet 75% untuk melindungi bibit dari paparan sinar matahari secara langsung. Persemaian bibit. Bibit yang disemaikan siap dipindahkan. Dimulai dengan persiapan media tanam. Media tanam yang dibuat menggunakan pasir sungai, tanah, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Untuk pupuk kandangnya menggunakan pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, pupuk kandang sapi, dan pupuk kandang burung walet. Setelah semuanya tercampur rata, lalu dimasukkan ke dalam polybag berukuran 25x20. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan melakukan penyiraman di pagi hari dan sore hari. Selanjutnya penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang di area atau luar media tanam. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit dilakukan apabila terdapat tanda-tanda terserang oleh hama dan penyakit. Selanjutnya pengamatan dan pengambilan data. Pengamatan dan pengambilan data dilakukan pada 2 tahap. Yang pertama tahap fase pre-nursery dan yang kedua pada tahap main nursery. Pada tahap pre-nursery, pengamatan dilakukan 4 minggu setelah disemaikan sampai interval 16 minggu setelah disemaikan. Pada tahap main nursery, pengamatan dilakukan 4 minggu setelah pindah tanam hingga 16 minggu setelah pindah tanam. Selanjutnya, variabel pengamatan. Tinggi tanaman. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan untuk melihat pertumbuhan tinggi tanaman. Dimulai 4 minggu setelah pindah tanam dan dilanjutkan interval sampai 16 minggu setelah pindah tanam. Selanjutnya diameter batang. Pengamatan dilakukan dengan mengukur diameter batang dimulai 4 minggu setelah pindah tanam dan interval 16 minggu setelah pindah tanam. Selanjutnya jumlah ruas batang. Jumlah ruas batang yang diukur yang sudah terbentuk. Pengamatan dilakukan 4 minggu setelah pindah tanam dan interval 16 minggu setelah pindah tanam. Jumlah daun. Pengamatan dilakukan dengan menjumlahkan daun yang membuka sempurna. Pengamatan dilakukan 4 minggu setelah pindah tanam sampai 16 minggu setelah pindah tanam. Kehijauan daun. Kehijauan daun diukur menggunakan alat klorofil meter. Dilakukan 4 minggu setelah pindah tanam sampai 16 minggu setelah pindah tanam. Luas daun. Penelitian ini diambil dari daun yang ketiga. Pengukuran di luas daun menggunakan metode gravimetri. Selanjutnya, analisis data. Data yang dianalisis menggunakan sidik ragam UJF pada taraf nyata 5%. Apabila hasil sidik ragam berpengaruh nyata, maka akan dilanjutkan uji Duncan Multiple Range Test atau DMRT para 5%. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih. Selamat siang. Jadi